Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa fi ayatin ukhra alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dan mengawali aktivitas hari-hari kita dengan senantiasa memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berupaya dan diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah nikmat yang tertinggi yang tidak bisa ditukar dengan apapun yang sifatnya materi dunia. Semoga kita semua mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita surat berikutnya, surat yang nomor 7, yaitu Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf. Kita akan mengenal dengan surat Al-A'raf. Ini mohon maaf, ejaannya kok terupdate laptopnya ya. Jadi ini kalau saya kasih koma di atas, berjarak jauh. Saya kasih koma di atas lah loncat. Jadi kan saya kasih ya, sudah difahami ya, Al-A'raf bacanya ya. Surat Al-A'raf yang bermakna tempat tertinggi atau tempat tinggi atau tempat tertinggi. Apa tempat yang dimaksud? Nah, masih rahasia, nanti kita akan tahu ya. Surat nomor 7, surat urut nomor 7. Suratnya surat Makkiyah, berarti turun atau diterima oleh Rasulullah di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 206. Jumlah ayatnya ada 206. Nah, berhubungan dengan nama surat Al-A'raf ini nanti kita akan ketemukan di dua ayat kalimat Al-A'raf itu ya. Yakni ada di ayat 46 ini Al-A'raf. Ini di ayat 46 kalimat Al-A'raf. Kemudian ada di ayat 48. Namun sebelum ke sana para jemaah sekalian, mohon maaf ini nanti temanya nggak cukup satu pertemuan ini ya. Karena untuk menuntaskan biar paham tidak terpotong, itu minimal butuh 2 pertemuan. Sebelum kita
berkisah atau mendalami tentang Al-A'raf ini, di surat Al-A'raf ada ayat-ayat yang sudah sering kita dengar dan sudah umum, termasuk kisah Nabi Adam ya, itu juga ada di surat Al-A'raf, yang ketika Allah menanyakan kepada iblis, iblis, apa tak gelem sujud? Iblis mengatakan, ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Ya, itu ada di surat Al-A'raf. Kemudian di Al-A'raf ini ada juga, mungkin Bapak Ibu selama ini melihat, bahkan kadang menjadi perdebatan, istilahnya itu hiburan ya, bukan perdebatan sengit, bukan ya, yaitu masalah ketika seseorang itu habis sholat, ono sing dikir banter, bahkan kadang sing banter ya, sampai nggak sing masuk sholatnya. Terus kalau kita prakteknya dikir setelah sholat itu kan pelan. Itu kalau kita sebagai orang beriman yang berilmu tentu tidak menyalahkan salah satu, tidak menyalahkan ya, karena kita sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Namun mana seyogianya, kan itu kan ada tuh ya, ada yang istilahnya wis pokoknya ini kudu ini kan begitulah. Itu ada di surat ini, surat Al-A'raf ayat nomor 55. Seyogianya kita berpikir itu kayak apa? Apakah yang teriak-teriak sampai ganggu yang tidur gitu ya, atau ganggu orang yang sholat ini? Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu. Bisa tidak terjemah juga ya, saya baca terus semua perkata. Artinya ud'u rabbakum, berdoalah, bermohonlah kepada Tuhanmu, tadarruan, dalam keadaan merendahkan diri. Kalau kepada Allah itu tadarruan, rendah diri, merendahkan diri, tidak teriak-teriak. Kalau tawadhu, apa bedanya tadarruan? Kalau tawadhu itu rendah hatinya. Kalau pada sesama manusia tawadhu rendah hati. Jangan merendahkan diri pada wong ilmu kono dianggap yang mulia, tokoh ini wis misot-misot gitu. Anda boleh itu sebenarnya itu merendahkan diri di hadapan sesama manusia. Walaupun sampai jadi rojo ya Allah, ya kalau rojo itu kono ini wis misot-misot itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Tadarruan, rendah diri kalau di hadapan Allah, kalau di hadapan manusia. Tawadhu, rendah hati, bukan tawadhunya versi film ya. Orang itu tawadhu itu apa? Tahu warna duit. Istilahnya Ustaz Dono itu. Tawadhu itu tahu warna duitnya. Wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Maksudnya apa? Dungu, teriak-teriak itu melampaui batas. Allah Maha mendengar. Artinya kita tahu ayatnya, bukan berniat menyalahkan yang tidak. Sebab kita khawatir kadang yang begitu tidak tahu, nilai gitu ya. Baik. Ada lagi hampir sama, surat ini sama, ayat 205, hampir akhir 205 ayatnya. Nah, ini agak panjang tapi sama. Wadkur rabbaka, dan berzikirlah rabbaka kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu sendiri, maksudnya dalam hati diri kita sendiri, dalam dirimu, dalam hatimu, tadarruan, sama, dalam keadaan merendahkan diri. Ojo benjoget, kadang dulu benjoget. Ucapan salat kan doa, tapi kadang benjoget, kadang musiknya, alhamdulillah ya. Wa khifatan, dan suara yang lemah, suara lirih.
Dijelaskan langsung khifah itu apa? Wadunal jahri, tidak keras suaranya, minal qauli, dari perkataan itu, bil wudu'i, baik di waktu pagi, wal asoli, dan di waktu petang, wala takun minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi orang yang lupa, banyak lupa, lalai, lupa kepada Allah, lupa mentang-mentang duit diri sakit, gak gelem biasa. Kadang-kadang orang itu begitu. Nek dikei kekayaan itu, ibadah itu gak berusaha khusus, soalnya banyak Mister itu begitu. Tapi ketika itu untuk mengarah itu ibadah khusus. Nah, kadang-kadang ya seperti itu. Allah itu ketika mengingatkan hambanya, kadang diingatkan dengan keenaan, dengan cara diberi nikmat, kemudian orang itu sudah sadar, oh ini dari Allah. Kayak Nabi Sulaiman itu ya, hada min fadli rabbi, itu Nabi Sulaiman. Ini semua adalah karunia Allah untuk memujiku. Jadi ketika diuji dengan kekayaan itu sudah menyadari betul. Tapi ada pula yang diuji dengan kekayaan gak sadar, akhirnya kekayaan dirampas oleh Allah. Mungkin dengan kebakaran, mungkin dengan, seperti kasus di Amerika itu kan banyak orang masuk Islam sebenarnya gara-gara kebakaran yang tidak masuk akal itu. Tapi media-media mainstream yang tidak memberitakan, yang memberitakan ya media pribadi-pribadi itu ya. Baik, ini antara lain ya, sehingga kita menjadi tenang. Oh, nikmati sholat itu, nah ini cara berdoanya khususnya. Sebab Bapak Ibu, kalau sholat jamaah itu kan rata-rata kan ada yang masbuk ya, masih melanjutkan diri itu ya. Itu kalau jamaah untuk banter itu kan ya otomatis terganggu. Nah, itu salah satu ini ayatnya ya, biar kita tidak terganggu. Memang intinya kita tidak menyalahkan ya, kita tetap menghargai orang yang berdoa dengan keras. Sebab alasannya ngajari sing gak iso ngomong. Kita langsung tanya. Nah, tapi gini loh, iki ngajari apa ngomong kan sudah beda. Ngajari ngomong kalau ngomong diri itu sudah beda lagi. Baik, kita nyaman dengan intinya kita sudah tahu. Baik. Sama dengan Allah. Sebelum kita sampai kepada kalimat ta'aruf, memang ada pendahuluan yang harus kita ketahui. Jadi ini ada 12 ayat jika dicantumkan semuanya. Yang pertama, kesengsaraan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan kebahagiaan orang mukmin. Ini kan lagi viral ya. Ada pejuang kebohongan, ada pejuang kejujuran. Ini sedang terjadi di negara kita. Lah, pertanyaan kita, kenapa sih orang itu kok mau perjuangkan kebohongan? Itu jawabannya ada dua minimal ya. Pertama, orang itu memperjuangkan kebohongan karena mendapat keuntungan dunia. Dengan gak usah analisa bisa terus analisa aneh itu. Sampai mulai sivitas akademika sekelas yang sampai itu kan alma-maternya Pak Amin Rais, alma-maternya Pak Anies, alma-maternya banyak orang top kan. Tapi sekarang seperti itu kenapa mereka seperti itu ya? Karena pertama, karena mereka sudah dikasih kemewahan dunia dan itu yang mereka perjuangkan. Yang kedua, ini yang lebih parah, mereka seakan-akan ya, saya nggak berani memfonis ya, tak tambah seakan-akan tidak percaya dengan dosa, tidak percaya dengan neraka. Saya kasih seakan-akan, saya nggak mau memfonis itu. Yang jelas kalau orang mendustakan ya sudah, kok berjuang ya bisa jadi 2 hal ini. Karena prinsip mereka kalau sudah urusan dunia
dunia yang menjadi tujuannya, dianggap akhirat nggak ada, maka berlaku prinsip ma'al fulus kullu syai'in mulus. Fulus itu artinya full sight, duit. Bersama duit segala urusan mulus. Laisal fulus manfus, kan begitu. Kalau orang itu pikirannya duit dan seakan-akan duit itu mati, apa yang duit, seakan-akan begitu. Padahal dia bisa jalan, bisa duduk selonjor, bisa senden, bisa nekuk dengkul, itu semuanya itu rezeki itu Pak ya. Oh, mesti gak iso nunggu ngisor, senden yo loro kabeh yo. Masalah orang itu kadang nganggep rezeki itu kertas yang warna abang. Kalau warna biru ya. Ya itu memang rezeki, tapi itu rezeki yang paling kecil di antara kesehatan kita, suami, istri, taat kepada Allah, anak manut, sampai main batu bara itu, hijrah ke Semarang, Remulan, itu termasuk rezeki semua. Kita dongeng oleh wong akeh, oleh khotbah Jumat izin terus gara-gara Semarang ya. Alhamdulillah itu termasuk rezeki semua. Dan tentunya kebahagiaan orang mukmin lah. Orang mukmin apa berarti? Orang yang tidak mau memperjuangkan kebohongan. Sekarang ini kan lagi perang itu Pak. Tinggal kita sebagai yang mengetahui, yang ahli mengaji, kita berpihak yang mana. Baik, jangan kemana-mana, kita akan tahu. Mulai ayat 40 ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan. Kalimat mendustakan berarti Bapak Ibu, dia itu tahu tapi tidak mau mengakui. Tahu orang mendustakan itu, tapi tidak mau mengakui, ya karena gengsi, karena ada keuntungan yang lain. Mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri. Orang tidak mau menerima kebenaran, itu menyombongkan diri. Kalau orang itu kan prinsipnya, orang itu kalau mau sujud berarti orang tidak sombong. Kenapa? Meletakkan wajah sejajar dengan kaki. Di orang sujud itu makanya disebut ketika orang itu sangat dekat dengan Allah, yaitu ketika posisi sujud, karena kepala sejajar dengan kaki. Sebagai ciri khas orang itu. Jadi kalau orang tidak mau sujud berarti mereka itu sombong karena tidak mau mengaku kebenaran. Wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri anha dari ayat-ayat Allah. La tufattahu lahum abwabus sama, maka tidak akan pernah dibuka untuk mereka pintu langit. Artinya apa? Mereka tidak pernah mendapat rahmat dari Allah. Wala yadkhuluna jannah. Kalau di dunianya tidak akan pernah dibuka pintu langit, tidak mendapat rahmat Allah. Wala yadkhuluna jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Tentu di akhiratnya apabila sebab kadang-kadang mereka itu orang yang mendustakan, bahkan kadang-kadang apa? Secara ekonomi malah dilancarkan oleh Allah. Kau tahu sholat, tapi rezeki koyo keran, hati-hati ya. Itu namanya istidraj ya, hati-hati ya. Orang yang berharap kepada Allah tapi kok koyo dunia itu lancar-lancar jaya, kayak toko sebelah itu lancar jaya ya. Itu justru bahaya ya. Harus waspada ya. Sebab begini Ibu Bapak, orang itu ketika takwanya kepada Allah itu maksimal, itu tidak otomatis atau bukan berarti kemudian ekonominya itu bagus, belum tentu, itu bukan ukuran. Lah kalau orang itu takwanya bagus kemudian ekonominya hidupnya itu enak, para nabi
Nabi aja sih melarat loh. Nabi itu kurang apa takwanya, melarat malah dibunuh orang malahnya. Jadi sekali lagi ketakwaan itu tidak kemudian otomatis orang itu ekonominya membaik, dan itu bukan ukuran, justru itu tipuan malahnya. Sebab ukuran bahagia itu bukan materi itu tadi. Bahagia itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, itu ukuran bahagia. Bahagia itu dalam hati, ukurannya iman. Sebab kadang-kadang kita nggak bisa bedakan antara gembira, senang, dan bahagia itu sebenarnya beda. Kalau gembira itu banyak, mendapat hadiah mobil gembira, dompetnya isine ratusan apa menjejer uangnya gembira. Apakah sudah bahagia? Belum tentu. Nah, itu bedanya. Kalau gembira, senang itu sifatnya materi. Tapi kalau bahagia, nah itu sumbernya hati yang beriman, itu bedanya. Sehingga orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri itu, Allah menyatakan tidak akan masuk surga hatta ya'ijal jamalu fi sabil khiyat. Indah sekali Allah membuat perumpamannya. Sampai-sampai atau sehingga seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Saking tidak mungkinnya kalau orang itu mendustakan ayat Allah, mereka tidak bisa masuk surga, sehingga mereka akan bisa masuk surga jika ada unta bisa masuk lubang jarum. Ini kalau orang mengetahui kan sudah harus waspada, hati-hati. Sementara saya tidak bahas apa, orang di luar Islam itu yang Allah sebut dengan istilah Yahudi Nasrani, ya, ahli kitab sebutan lain itu ya. Justru mereka mengatakan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali golongan kami. Dan kami pun kalaupun kau masuk neraka paling cuma beberapa hari saja, tidak lama, tapi pasti masuk surga. Itu anggapan mereka, dan itu Allah menyebut angan-angan kosong. Sehingga kalau Allah menyebut begitu ada prakteknya. Ada segolongan ada disebut agama itu, kalau ada orang mati supaya langsung masuk surga diapakan? Dibakar. Nah, itu ayatnya begitu. Mereka mengatakan kami pasti masuk surga, kalau untuk masuk neraka cuma sebentar. Ada dibakar itu ya. Karena ada ibu-ibu kan senang film India tuh. Film India mati itu apa? Dibakar. Karena anggapannya setelah dibakar itu langsung masuk surga. Itu salah satu, dan sampai hari ini masih ada orang yang dibakar itu ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan seperti itulah kami balas orang-orang yang durhaka. Mujrim, orang yang durhaka. Allah melanjutkan ayat berikutnya, lahum min jahannama mihadun. Mereka itu mendapatkan neraka jahanam sebagai tempat kembali. Ini pentingnya ngaji Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tidak ngerti. Kiai ustaz memvonis wong neraka jahanam koyok nyekel kuncinya gitu. Kadang-kadang ada ustaz ceramah begitu tuh dilokno. Kok memvonis orang masuk neraka? Ayatnya begitu. Kita ini menyampaikan firman Allah apa adanya. Dan memang kita harus menyampaikan. Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Makanya Bapak disebut ayah Bapak. Maka menjadi tanda beliau aneh dari Bapak. Ya ayah. Adanya saya karena ada Bapak. Ini nyebut ayah. Ayat. Wa min fawqihim ghawash, dan di dalam neraka itu, jahanam itu, mereka di atasnya ada tutup rapat. Jadi orang itu kalau di dalam neraka seperti di oven. Ya oven yang sangat panas, bukan oven roti, bukan. Jadi
bawah itu api, samping itu api, atas juga api. Kalau orang buat info kan gitu ya. Kalau sebagai tradisional itu bawah api, atasnya api. Was, ada tutup rapat. Sehingga dalam ayat yang disebutkan penghuni neraka itu mereka ingin mencari gang-gang untuk keluar dari neraka, tapi tidak bisa. Was, tutup rapat. Wa kadzalika najzid dzalimin, dan seperti itulah kami balas orang-orang yang zalim. Nanti diingatkan ya kalau sudah bunyi surut ya, karena tidak dengar pas ngomong. Berikutnya ini sudah ganti. Sekarang giliran orang yang beriman, orang yang tidak membela kebohongan, orang yang tidak mendustakan, orang yang tidak sombong. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh. Biasanya dua kalimat ini saya berikan penjelasan sedikit Bapak Ibu. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang sesuai tuntunan. Sebabnya orang itu menyebut amal soleh, tapi belum tentu sesuai tuntunan. Kita semua sudah paham kalau saya ngaji Pak ya. Kalau amal soleh menurut manusia itu buahnya Bapak Ibu ya. Tapi yang sesuai tuntunan itu yang nanti akan diterima. Lalu kalifu, kata Allah, kami tidak akan membebani nafsan seseorang illa usaha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini menjadi perdebatan untuk kalimat ini. Ada yang mengeluh, kok katanya Allah itu membebani orang sesuai kesanggupannya, tapi kok banyak orang stres, banyak orang gila, seakan-akan bebannya berat. Nah, itu kadang akan saya jelaskan itu Pak. Allah itu ketika memberikan beban sudah menyatakan tidak melebihi batas, tapi karena manusianya itu loh kadang-kadang, mohon maaf ya, mama gini, gampang jawabnya. Ada orang itu orang gila ya, rambutnya itu gimbal-gimbal gitu ya, nggak terawat. Padahal banyak tukang cukur. Artinya apa? Kalau orang itu ingin rambutnya rapi, ya boleh tukang cukur gitu. Jadi kalau rambutnya kuat karuan, jangan menyalahkan tukang cukur. Ya lalu nggak boleh, sama dengan begitu. Orang itu ketika diuji oleh Allah, ya mendekatlah kepada Allah, jangan malah menjauh, gitu ya. Sehingga beban semakin berat gitu. Karena sudah menyatakan udhuni astajib laku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Lah manusia itu enggak. Wis wajibin donga lu gak gelem. Sehingga enggak nyambung akhirnya gitu loh. Ya kayak contohnya supaya gampang, anak sekolah kelas 1 yang diberikan pelajaran kelas 1, ketika ujian ya sesuai pelajaran yang ada. Lah ketika ujian tidak bisa ngasih, kenapa? Ya sering tidak masuk. Berarti kan kesalahan siapa? Kan bukan kesalahan gurunya kan, bukan kesalahan Allah gitu loh. Nah, kadang-kadang orang itu boleh naik dewi. Nah, baik. Makna kedua, Allah tidak membebani hamba itu dalam hal kewajiban secara hukum gitu Pak ya. Contoh, sholat itu wajib berdiri. Ketika kakinya asam aurat, tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Ketika duduk juga nggak bisa karena bokongnya udunan, maka boleh berbaring. Nah, itu maksudnya tidak membebani kewajiban itu tadi. Artinya apa? Sesuai kesanggupannya. Itu dua makna ini yang harus kita paham ya. Biar nggak salah paham kayak tadi itu ya. Ulaika ashabul jannah, mereka orang yang beriman beramal soleh itu ashabul jannah, penghuni surga.
hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Baik, perhatikan. Nah ini ayat 43 istimewa. Tadi kan di awal pembukaan itu kan saya membaca Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ternyata itu adalah omongannya ahli surga. Jadi alladzi hadana li hadza wa ma kunna, yang dibaca oleh MC itu ternyata omongannya ahli surga. Ini ayatnya. Wa nazzalna ma fi suduri. Ini masih melanjutkan penjelasan tentang kondisi di surga. Dan kami cabut apa yang ada dalam dada mereka, maksudnya hati penghuni surga itu, min ghillin, dari rasa dongkol, rasa dengki. Jadi syaratnya orang masuk surga itu kalau hatinya nggak ada dengki. Orang masuk surga itu nggak ada dengki sama sekali, nggak ada mangkel dengan siapapun. Jadi kalau panjenengan masih ada mangkel sama si A, si B, si J, mangkel dari Jokowi jangan, bukan mangkel, hanya ingin ikuti berita gitu aja. Nggak usah mangkel juga, jangan mangkel kalau dulu ya. Ya cuma ikuti perkembangan gitu aja ya. Nggak boleh mangkel kepada pribadi, tapi mangkel kepada perbuatan jahatnya wajib. Kalau orang beriman itu wajib tidak suka dengan kejahatan, tapi bukan personnya. Ya kayak Rasulullah itu ya, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab itu tidak mangkel secara pribadi, tapi mangkel dengan perbuatannya. Gitu ya. Baik. Jadi penduduk surga itu tidak ada hati yang beban, tidak ada dongkol. Jadi kalau sepeda motor itu netral, Bu. Digas tak melayu ya. Jadi netral, nggak boleh ada dongkol pada siapa. Tajri min tahtimul anhar, di surga itu mengalir sungai-sungai, sumber ya. Jadi di surga itu ada sumber airnya. Kalau membahas sumber air berarti membahas kesegaran ya. Jadi mandirin itu mungkin berpikir begini. Allah itu ketika menggambarkan surga itu mesti pakai perumpamaan, karena apa? Saking dahsyatnya kenikmatannya sehingga tidak bisa terjangkau dengan kalimat fisik, itu tidak bisa. Sehingga gambarnya apa? Surga itu sungai mengalir. Jika dilanjutkan, kenapa Allah memberi gambaran sungai mengalir segar? Karena Al-Quran itu turunnya di padang pasir, tandus mulai banyu angin. Sehingga ketika gambaran surga itu air mengalir jernih, kesegaran yang luar biasa. Ini hanya seandainya ya. Seandainya Quran itu turun di kota Batu, mungkin perumpamannya bukan sungai mengalir, jadi wong Batu. Lah kasih banyu pilih lho, omahku dhuwur banyu dhuwur kali. Umpama itu turun di Batu, mungkin perumpamannya bukan sungai mengalir, tapi apa? Bakar sate gitu ya, bakar jagung gitu ya. Ya itu seandainya kan nggak bermaksud apa-apa ya. Artinya apa? Kesegaran. Gitu ya. Jadi gambaran surga itu sesuatu yang dahsyat, yang sangat diharapkan. Waqalu, dan mereka mengatakan dalam surga itu, penduduk surga itu apa? Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita akan tawarnya. Mereka penghuni surga itu mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, sehingga kami bisa merasakan nikmat surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, seandainya Allah tidak pernah memberikan hidayah. Itu maksud jenengan duduk di sini, duduk bareng sabar, ini adalah dalam rangka mencari petunjuk. Jadi petunjuk itu nggak bisa ditunggu Bapak Ibu. Istilahnya menjemput bola.
Makanya kalimatnya linah tadiya al-muhtadin. Orang itu mendapat petunjuk karena mencari, bukan duduk diam dengkur, bukan. Kadang-kadang orang mesti dijak ayo sholat sih, aku belum mulai hidayah. Lo kamu diajak itu sudah hidayah namanya. Ibarat orang itu bawa senter, lampu mati gelap, lah senter ini hidayah namanya. Kalau dia tahu cara meteknya, keluarlah sinar. Tapi kalau dia sudah bawa hidayah tapi gak ngerti cara menggawe nih, bodoh lah. Itu kan jadi sudah ada ide di hadapan kita ya Al-Quran itu. Kalau kita mengatakan Allah belum hidayah, berarti panjenengan itu nyala Gusti Allah. Ibarat Allah itu wani nyuwek lambe, Allah siap memberi makanan gitu. Allah menciptakan manusia dengan perangkatnya, ada jiwa, ada ruh, ada jasad. Jasad itu butuh makanan 45 sempurna, ruh jiwa butuh nasihat, butuh Al-Quran hadis ini. Jadi kalau orang mengatakan si aku belum hidayah, terus mbak hidayah sih di sisanya minta ini. Jadi dia itu ihtada, mencari, bukan menunggu. Baik. Laqad ja'at rusul rabbina, dengan bersyukurnya penghuni surga itu mengatakan sungguh telah datang utusan Allah kepada kami bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wa nudu, dan mereka kemudian diseru antil kumul jannah. Jadi penduduk surga yang kemudian dikatakan oleh seorang penyuruh atau malaikat, wahai penduduk surga, antil kumul jannah, inilah surga, uristumuha, yang kalian diwarisi. Artinya apa? Diberikan hadiah berupa surga itu sebab apa? Bima kuntum ta'malun, sebab dulu kalian telah banyak beramal. Ya, beramal soleh tadi. Amal soleh itu ada dua. Jadi ada amal soleh dengan iman, ada juga orang beramal soleh tapi tanpa iman, maka surganya dunia saja. Jadi orang kafir itu banyak loh yang termasuk soleh ya. Ada di surat nomor 16 ayat 97. Jadi soleh itu sifatnya sosial ya. Tapi kalau dibingkai dengan iman, maka dia mendapatkan dua ini. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu sudah diartikan sebagai amal sosial gitu ya. Min dzakarin aw unsa, dari golongan baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, dengan catatan ada bingkai imannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, sungguh kami akan beri dia kehidupan hayatan thayyibah yang baik, kehidupan yang baik ya. Walanajziyannahum, dan sungguh akan kami balas mereka ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada apa yang dulu mereka lakukan. Nah, ini orang beriman, ada iman, ada amal soleh. Amal soleh dibingkai dengan iman. Sebab ada amal soleh yang tidak ada iman. Ya contohnya ya, negara-negara yang makmur kemarin Palestina itu belum tentu orang Islam. Kayak Jepang. Jepang itu negaranya begitu maju, konon bersih gitu ya. Itu namanya mereka beramal soleh itu, dengan menjaga kebersihan, dengan apa istilahnya itu, rakyatnya itu dimakmurkan, itu amal soleh namanya. Tapi karena tanpa iman, ya dunianya bagus kan begitu. Tapi nanti di akhirat tidak dapat. Itu bedanya ya. Jadi amal soleh itu berlaku untuk siapa saja. Sehingga apa? Ada ulama menyebut ada negara itu Islam, tapi tidak ada orang Islamnya. Maksudnya apa? Nilai-nilai hidupnya itu menggambarkan nilai-nilai Islam, tapi orangnya bukan Islam. Tapi ada negara itu Muslim, namun tidak ada Islamnya. Artinya banyak orang yang beragama Islam di situ, tapi kehidupannya tidak ada seakan-akan
tidak ada nilai Islam. Jadi itu istilah ulama gitu ya. Baik, jamaah Allah. Jadi orang kafir juga berhak soleh, tapi kesolehannya dibalas oleh Allah di dunia, di akhiratnya tidak dapat. Belum suruh ya, belum lagi ya. Saat ini ganti-ganti judul. Mungkin ada pertanyaanku sebelum saya lanjutkan. Ini untuk tema berikutnya ini, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka nanti ada. Ini saya kasih tanda kutip. Kenapa saya kasih tanda kutip? Sebab istilah dialog ini bisa dimaknai betul, nanti dialog betul ya. Tapi juga bisa dimaknai hanya gambaran. Sebab apa? Kalau dialog itu kan berhadapan-hadapan. Sementara jarak surga dan neraka itu jutaan kilometer, sehingga tidak mungkin untuk dialog. Tapi ini bocoran untuk kita. Seandainya penghuni surga dan neraka itu bisa dialog, apa yang didialogkan gitu. Maksudnya seperti itu. Sebab ya dalam hati itu ya, surga itu pintunya saja satu kusen loh, kalau kita gambarkan kusennya. Pintu kusen surga itu jarak kusen yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu perjalanan selama 70 tahun. Ombone lawang itu loh ya. Itu baru ombone lawang. Artinya begitu. Apalagi jaraknya surga dengan neraka ya wis tidak terhitung. Tapi kok digambarkan ada dialog gitu. Dan dialog ini merupakan akidah bocoran buat kita gitu. So kita nanti akan tahu orang termasuk tadi pejuang kebohongan ya, akan kalau baca akan tahu nanti itu loh efeknya. Jadi kalau sekarang orang kafir, orang munafik itu menertawakan orang beriman, ditertawakan beriman itu yang ini bunuh benci laku lah tergaya oleh bagi opo gitu ya. Ya enak jalan-jalan kan begitu, buka beda kan begitu. Ya tidak masalah kita buka beda untuk pekerjaan, tapi apakah kita buka beda itu kemudian akan mengalahkan kewajiban kita? Ini yang jadi masalah. Tidak dilarang ya. Sehingga apa ada seorang itu bertanya, Ustaz, sekarang kita ini kan diterapkan orang kafir. Pertanyaannya, apakah kita nanti juga bisa menertawakan mereka? Oh bisa, jangan khawatir. Termasuk nanti hanya dari ya, tak tunjukkan yang langsung ya menertawakan ya. Surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin, surat nomor 83 ya, ayat hampir terakhir. Nah, ini jadi jenengan sekarang diguyu gak apa-apa, sampai diguyu gak apa-apa ya. Ini ayat keempatnya, ketika nanti hari kiamat terjadi, kemudian orang-orang beriman itu masuk surga. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Maka pada hari ini, hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu yadhakuna, mereka menertawakan terhadap orang-orang kafir. Tatapannya nanti aja, jangan sekarang. Lu kamu bensin ragu, katrok, nak masjid katrok, jilbaban katrok. Sekarang kamu tak tertawakan. Kenapa mereka ditertawakan? Orang beriman itu alal aroiki yang duduk di atas dipan-dipan saling memandang. Jagongan apa di surga ini? Saling memandang, ngobrol gitu ya. Nah, mereka menentang orang kafir dengan kalimat begini, hal sukibal kuffaru maka yafalun. Dia orang kafir, apakah Anda sekarang dibalas oleh Allah? Padahal itu dulu apa yang digitukan? Ya Allah rasanya. Apakah kamu sekarang mendapat dulu yang kamu tertawakan itu, yang kamu dustakan itu? Saya orang kafir, iya. Tiba-tiba rokok itu dia gak percaya nanti. Termasuk di ayat di alam nanti akan dirinci seperti itu. Baik, sekarang kita ditertawakan, kita senyum aja. Tadi kan dibaca oleh Pak Imam, orang beriman, hamba Allah yang dikasih apa, ketika mereka di depan diilokna oleh orang bodoh, maksudnya orang kafir, mereka haunan, mereka
santai saja, wa qalu salama, damai gitu. Baik, sampai berhormat Allah. Jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita bertemu di bulan depan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan berkah, sehingga senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.